Lukas menyambut kedatangan Albert dengan senyum yang dibuat semanis mungkin, tak lupa ia juga membawa Sonia datang bersamanya yang memakai baju seksi dan juga berdandan secantik mungkin. Albert senang bertemu denganmu kembali, ucap Lukas menyodorkan tangannya untuk bersalaman namun tak ditanggapi oleh Albert. Jawab Albert singkat. Pak Ahmad mendorong kursi roda Albert menuju meja CEO miliknya. Dia memasang wajah datarnya melihat siapa yang datang. Ada keperluan apa kau ke sini? Tanya Albert dingin. Albert, maafkan aku atas semua perlakuanku padamu. Kedatanganku bersama Sonia datang ke sini ingin meminta maaf sekaligus menawarkan kerjasama antara perusahaanku, perusahaan milikmu dan juga orang tuamu, ucap Lukas. Hei, kau yakin ingin bekerja sama denganku? Tanya Albert menyeringai. Lukas menatap wajah Albert yang dingin sedingin es. Ia menyenggol tangan Sonia agar anaknya angkat bicara. Sonia bangkit dari duduknya kemudian berjalan memutari meja di hadapannya lalu berdiri di samping Albert. Dia memegang tangan Albert kemudian meletakkannya di pipinya. Al, maafkan aku. Aku akui aku salah selama ini padamu, seharusnya aku menemanimu baik suka maupun duka. Jika kau ingin menamparku, mencaci makiku, kau boleh melakukannya asal kau maafkan segala perbuatanku, ucap Sonia memasang wajah dramatis. Brak, Adele tiba-tiba datang membuka pintu dengan keras. Hatinya langsung memanas melihat Sonia dengan beraninya memegang tangan Albert. Woi, apa-apaan lu main pegang tangan laki orang, hah? Bosan hidup lu, amuk Adele. Gawat, si Samson datang. Aku harus bikin dia panas biar dia pergi sekalian dan Al jatuh lagi ke tanganku. Papa bisa marah kalau rencananya gagal, batin Sonia. Albert menarik tangannya dari wajah Sonia. Bukannya takut, Sonia malah dengan sengaja duduk sambil memeluk leher Albert agar Adele cemburu. Lepaskan, ucap Albert dingin. Al, bukankah kau sangat menyukainya? Dulu kau selalu memintaku duduk di pangkuanmu, pipimu seperti ini, ucap Sonia. Adele membulatkan matanya. Albert mengeraskan rahangnya. Dia juga mengepalkan tangannya dengan erat. Sonia semakin berani padanya. Pak Ahmad tidak berani menjadi penengah di antara ketiganya. Pasalnya, Adele dan Albert memasang api dan juga tanduk di kepalanya. Dia takut akan hangus sendiri. Sonia tersenyum melihat Albert yang diam saja. Padahal dia tidak menyadari bahwa Albert sedang menyiapkan sumbu yang lebih panas lagi. Adele hendak maju menarik tubuh Sonia dari suaminya. Tetapi Albert langsung mencekal kedua lengan Sonia lalu ia berdiri mendorong tubuh Sonia sampai terjatuh. Brukek, au, ringis Sonia. Lukas terkejut melihat anaknya didorong oleh Albert. Lebih terkejut lagi ia melihat Albert berdiri dengan gagahnya tidak lagi duduk di kursi roda. Kau sudah melewati batasanmu, hardik Albert. Wah, syukurin lu dasar cewek tidak tahu diri. Sorry nona, kau menggatal salah orang, ucap Adele tertawa lepas. Lukas membantu Sonia berdiri. Albert berjalan perlahan ke hadapan Lukas dan Sonia. Dia menatap tajam ke arah mantannya. Mulut Sonia menganga lebar. Dia melihat Albert dari atas ke bawah. Ternyata Albert bisa berdiri. Setelah apa yang kalian perbuat padaku, kalian ingin aku menerima tawaran kerjasama yang kalian ajukan? Hei, sampai kapanpun aku tidak akan mau bekerja sama dengan manusia berhatu busuk seperti kalian, hardik Albert. Kakau tidak lumpuh? Tanya Sonia tergagap. Kenapa? Kau terkejut melihatku bisa berjalan? Tanya Albert menyeringai. Lukas dan Sonia saling menatap satu sama lain. Mereka berdua terkejut bukan main. Sonia pastinya menyesal telah melepaskan Albert. Sedangkan Lukas semakin ketar-ketir memikirkan nasib perusahaan miliknya. Albert merangkul pinggang Adele di hadapan dua manusia yang tidak tahu malu. Dia dengan sengaja mengecup kening Adele dengan mesra. Dek. Tubuh Adele seketika menegang akibat serangan tanpa aba-aba dari Albert. Matanya membulat sempurna. Hati Sonia memanas melihatnya. Dia menghentakkan kakinya tidak terima. Berkat wanita di sampingku aku bisa berjalan kembali. Beruntung sekali aku bisa lepas dari wanita murahan sepertimu. Tuhan telah menunjukkan sifat aslimu saat aku sedang dalam keadaan terpuruk, ucap Albert dingin. Albert, sayang kau tidak lupakan kenangan kita selama bertahun-tahun lamanya. Dulu saat bersamaku kau juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi berkatku kau kembali menjalani hidupmu seperti biasanya, ucap Sonia. Dulu Al pernah terpuruk juga, tapi kenapa? Apa ada yang aku lewatkan di sini? Batin Adele. Albert terdiam mendengar perkataan Sonia. Seketika wajahnya berubah, namun dia menyembunyikannya agar tidak terlihat oleh orang lain.
Semua orang mempunyai masa lalu dan juga masa depan yang tidak tahu akan seperti apa, entah itu suka maupun duka, ucap Albert. Albert, aku mohon terimalah kerjasama ini. Aku mohon padamu Albert, jika tidak perusahaku jadi taruhannya, ucap Lukas memohon di hadapan Albert. Paman panggil Satria ke sini. Tolong bawa amplop coklat dan juga data yang sudah aku perintahkan semalam, ucap Albert. Baik Tuan Muda, ucap Pak Ahmad. Pak Ahmad keluar mencari Satria. Sedangkan Albert, dia membawa Adele duduk di kursi singgasana miliknya. Tak lama kemudian Satria datang membawa amplop berwarna coklat dan juga laptop di tangannya. Albert memerintahkan Satria untuk memberikan amplop berwarna coklat tersebut kepada Lukas. Lukas tidak mengerti apa isi dari amplop yang diberikan oleh Albert. Dia membuka amplop tersebut lalu ia membulatkan matanya. Kau sudah melihatnya bukan? Tanya Albert tersenyum miring. Ini, ucap Lukas terbata. Sonia merebut amplop beserta isinya dari tangan Lukas. Dia penasaran dengan apa yang membuat ayahnya terkejut. Sonia menutup mulutnya, matanya membulat sampai menjatuhkan amplop yang berisikan gambar-gambar dirinya tidur dengan pria berbeda. Papa, ini bukan aku. Ini pasti editan kan, Al, ucap Sonia tergagap. Masih ada lagi, ucap Albert. Satria menyalakan laptop lalu membuka data yang berhubungan dengan Lukas. Dia menjelaskan semuanya secara rinci laporan hasil penyelidikannya selama ini kepada Albert. Tuan, di sini tertulis laporan bahwa Tuan Lukas tidak memberikan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang kita tetapkan. Beliau juga menggelapkan dana yang kita salurkan ke perusahaannya, dan dia juga yang sudah menyuruh seseorang untuk mencelakai Tuan Albert dengan membayar pelayan di mansion menaruh obat yang bisa membuat Tuan lumpuh total agar ia bisa mengambil keuntungan yang lebih besar lagi. Jelas Satria. Adele membuka mulutnya lebar. Ternyata dalangnya adalah mantan calon mertua Albert sendiri yang membuat Albert hampir lumpuh total. Sonia tidak menyangka ayahnya melakukan kejahatan kepada Albert. Lukas semakin ketakutan, dia menggelengkan kepalanya menyangkal semua yang diucapkan oleh Satria. Tidak, aku tidak melakukannya, ucap Lukas mengibaskan tangannya. Papa, apa yang dikatakan oleh Satria itu benar, desak Sonia. Selain suka menghina, kau juga punya niat buruk pada suamiku? Dasar manusia iblis, terbuat dari apa hati kalian sampai dengan teganya membayar seseorang untuk mencelakai Albert? Apa Albert berbuat salah sampai hati kalian menukar masa depannya dengan sebuah harta? Amuk Adele. Kau sudah tahu jawabannya bukan Tuan Lukas? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau bekerja sama denganmu setelah apa yang kau lakukan padaku. Dan untuk kau Sonia, ternyata selama ini kau mengkhianatiku. Kau tidur bersama banyak pria di belakangku demi menaikkan popularitasmu lalu meninggalkanku setelah tahu kalau aku lumpuh, ucap Albert dingin. Adele tak bisa menahan lagi emosinya. Lukas sudah ketakutan, dia hendak melarikan diri, namun Adele langsung menarik tangannya lalu memutarnya sampai Lukas berteriak kesakitan. Kreyek, Ark, lepaskan tanganku bodoh, teriak Lukas. Ini balasan untuk orang yang tidak punya hati nurani sepertimu. Kau tahu Albert hampir hilang harapan akibat perbuatanmu, ucap Adele menatap nyalang pada Lukas. Lepaskan papa sialan, ucap Sonia. Sreng, Adele menatap sengit kepada Sonia. Dia ingat betul bagaimana indah menceritakan bagaimana Sonia menghina suaminya jelang pernikahannya dulu. Plak, Adele mendorong tubuh Lukas sampai terjatuh. Dia juga menamparkan pipi Sonia sampai mengeluarkan darah segar di sudut bibirnya. Satria dan Pak Ahmad hendak menghentikan Adele, namun Albert memberikan kode pada keduanya untuk tetap diam. Albert memantau Adele dari kejauhan, dia tahu bagaimana sifat Adele, jadi dia memutuskan untuk membiarkan istrinya meluapkan emosinya, jika tidak maka dia yang akan kena imbasnya. Kau pikir siapa dirimu? Beraninya kau menyerangku bocah sialan, bentak Lukas. Kau ingin tahu siapa aku? Aku adalah Adelia, istri sah dari Albert Satya Wiguna, ucap Adele menekan kata-katanya. Sonia mengayunkan tasnya hendak menyerang Adele, namun sekali tendangan tas Sonia terbang keluar jendela. Ah, tas mahalku, teriak Sonia. Kurang ajar, geram Lukas. Lukas menendang punggung Adele. Refleks Albert langsung berlari menangkap tubuh Adele. Albert mengangkat wajahnya menatap Lukas dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Lukas sudah melewati batas wajar sampai berani menendang punggung Adele. Berani kau menyakitinya, geram Albert. Buk.
Albert menarik tubuh Adele ke belang tubuhnya, dia menghajar Lukas membabi buta. Aku bisa saja membunuhmu jika kau bukan sahabat Daddy, tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu berkeliaran bebas di dunia ini, ucap Albert dingin. Jangan bergerak, ucap polisi mengangkat senjata. Lukas mengangkat tangannya. Sebelumnya Satria sudah menghubungi pihak kepolisian melaporkan Lukas. Akhirnya polisi mengamankan Lukas membawanya pergi. Tetapi tanpa disadari tangan Lukas diam-diam mengambil senjata api lalu berbalik menodongkannya ke arah Albert. Dur! Sonia menutup telinganya kala mendengar suara tembakan. Saat Lukas berbalik menodongkan senjatanya, Adele langsung mendorong tubuh Albert. Tangan Adele terkena tembakan Lukas. Darah segar mengalir dari tangan Adele membuat Albert syok. Adele, teriak Albert. Rasa sakit mulai menjalar dari tangan Adele. Saat polisi memasukkan senjata ke tempatnya kemudian meringkus Lukas, ternyata siapa sangka Lukas diam-diam mengambilnya dengan berpura-pura merapatkan tubuhnya ke tubuh polisi. Adele memegangi tangannya yang berlumuran darah. Albert langsung mengangkat tubuh Adele yang mulai melemah. Cepat bawa dia, masukkan dia ke penjara kalau bisa sampai dia membusuk di sana, geram Albert. Siap tuan, jawab polisi. Albert mendudukkan tubuh Adele di kursi miliknya. Kemudian dia merobek kemejanya mengikat luka tembak supaya darah tidak terus-menerus keluar dari tangan Adele. Satria siapkan mobil. Cepat, titah Albert. Sonia hanya menonton semua kejadian pertama kali dalam hidupnya melihat langsung di depan matanya ayahnya sendiri berani menembak orang lain. Ditambah lagi dia melihat mantan kekasihnya begitu perhatian kepada Adele membuat hatinya terasa sakit tapi tak berdarah. Albert menggendong tubuh Adele keluar dari ruangannya. Wajah panik tak bisa lagi ia sembunyikan. Para karyawan berbisik-bisik. Mereka bertanya-tanya siapa yang digendong oleh Albert dan juga mereka bingung melihat Lukas diseret polisi. Satria sudah menunggu di kemudi mobil. Pak Ahmad membukakan pintu untuk Albert. Setelah dipastikan Albert dan Adele sudah masuk, Pak Ahmad ikut serta duduk di samping Satria. Mobil langsung melaju dengan kencang menuju rumah sakit milik keluarga Wiguna. Sepanjang perjalanan, Albert terus memeluk Adele. Dia berharap Adele baik-baik saja. Adele bertahanlah, kau pasti akan baik-baik saja, ucap Albert khawatir. Prang, di rumah orang tua Adele, Fatimah tiba-tiba menjatuhkan piringnya saat sedang mencucinya. Fatimah hendak mengambil pecahan kaca namun jarinya tertusuk sehingga darah pun keluar. Rasa cemas timbul di pikirannya, dia mengingat nama anaknya yakni Adele. Firasat seorang ibu tak pernah salah. Fatimah memegang dadanya kemudian beristighfar. Yusuf menghampiri Fatimah yang sedang gelisah. Ibu ada apa? Tanya Yusuf. Astagfirullah, ayah ibu tadi gak sengaja pecahin piring terus hati ibu tiba-tiba cemas kepikiran Adele terus ya, ucap Fatimah. Ibu yang tenang ya, semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk pada anak kita, ucap Yusuf agar Fatimah tenang. Di rumah sakit, Burhan, teriak Albert. Albert berteriak memanggil Burhan selaku orang kepercayaan keluarga Wiguna. Para perawat dan juga dokter yang berlalu lalang terkejut melihat kedatangan pemilik rumah sakit menggendong seorang wanita yang berlumuran darah di tangannya. Bagian resepsionis langsung menghubungi Burhan. Beruntung Burhan langsung mengangkat sambungan teleponnya. Mendapati telepon urgen dari resepsionis, Burhan langsung berlari ke lantai bawah. Perawat berlari mengambil berangkar untuk membawa Adele masuk ke ruang UGD. Cekit, bro, Burhan sampai tidak bisa mengontrol kakinya saking paniknya dia terjatuh. Burhan langsung bangkit sambil mengelus-elus bagian belakang tubuhnya yang terasa nyeri. Siapa yang sakit? Tanya Burhan. Cepat kau masuk, selamatkan istriku, desak Albert. Baik, ucap Burhan. Tanpa banyak bertanya Burhan langsung masuk ke ruang UGD. Albert dilarang masuk demi kenyamanan dan juga agar dokter fokus menangani pasien. Selamatkan Adele ya Allah, ucap Albert memohon doa pada Yang Maha Kuasa. Dokter Burhan, pasien mengalami luka tembak, kita harus segera mengangkatnya, ucap dokter wanita yang ikut masuk memeriksa kondisi Adele sebelum Burhan datang. Siapkan ruang operasi, titah Burhan. Baik, ucap salah satu suster. Adele dipindahkan ke ruang operasi. Albert mengikuti kemana Adele dibawa. Burhan langsung memakai pakaian setelan operasi. Dia mencuci tangannya, mensterilkan semua yang diperlukan, lampu operasi dinyalakan. Adele dipasangkan selang oksigen dan juga impes. Burhan langsung bertindak cepat.
Dia berusaha mengeluarkan peluru yang ada di tangan Adele meskipun dengan tingkat kesulitan dan juga resiko yang tinggi.